Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Trisno selaku Gembala GKI Kana ini yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sharing firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum mulai, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu yang sempurna. Bersyukur untuk kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami untuk bisa beribadah bersama-sama. Urapi dan berikan kepekaan buat hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Nyatakan apa yang hendak Engkau sampaikan lewat hamba-Mu untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik di dalam kebenaran. Kami percaya semuanya itu untuk membangun jemaat-Mu di GKI Kana ini. Di atas semuanya, biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan menerima semuanya dengan ucapan syukur. Amin. Sharing firman Tuhan di pagi hari ini berjudul Faithfulness in the Family. Apa yang ada di benak saudara ketika mendengar kata kesetiaan? Nah, kesetiaan dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keteguhan hati, ketaatan, kepatuhan. Nah, kesetiaan ini merupakan salah satu karakter yang penting yang harus dimiliki oleh semua orang dalam hubungan dengan sesama, dalam rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, apalagi dengan Tuhan. Nah, kesetiaan ini adalah bagian dari 9 buah roh. Kalau kita lihat di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, berlaku setia di dalam setiap situasi memang nggak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Seperti yang dikatakan dalam Amsal 20 ayat ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Nah, orang yang setia itu orang yang seperti apa sih? Orang setia itu orang yang taat, bertahan sampai akhir, tidak bergantung pada situasi dan perasaannya. Nah, Tuhan itu menghendaki kita sebagai anak-anaknya untuk hidup setia di hadapannya. Nah, setia ini juga merupakan salah satu karakter yang menonjol dari Tuhan Yesus selain kasih. Dalam Filipi 2 ayat ke-8, Rasul Paulus menuliskan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia, maksudnya Tuhan Yesus itu telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, Tuhan Yesus itu setia, tetap setia sampai akhir pada misi Bapa untuk menyelamatkan kita. Nah, karena kasihnya yang begitu besar dan tulus, maka Tuhan Yesus itu rela menanggung deritanya untuk kita. Enggak luar biasa ya saudara. Nah, kalau kita lihat di Kejadian 2 ayat ke-24, ada 3 prinsip penting di dalam pernikahan. Di sana tertulis, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, dengan memperhatikan dan melakukan prinsip ini, rumah tangga akan menjadi kokoh dan indah. Nah, ada 3 frase penting dalam nats ini. Yang pertama, meninggalkan ayahnya dan ibunya. Di dalam Kejadian 2 ayat 24a atau leave. Kata meninggalkan ini bukan berarti mengabaikan atau menelantarkan orang tua kita. Adalah kewajiban bagi seorang anak yang sudah dewasa untuk memperhatikan orang tuanya yang mungkin sudah nggak bisa mengurus dirinya sendiri. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita di dalam surat 1 Timotius 5 ayat ke-8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Nah, kata meninggalkan ini artinya berhentinya ketergantungan anak pada orang tua, baik secara emosional, secara intelektual, maupun secara finansial. Dan suami atau istrinya lah sebagai orang terdekatnya. Yang utama juga sebagai teman berpikir sebelum memutuskan segala sesuatu di dalam rumah tangganya. Nah, yang kedua, frase yang kedua adalah bersatu dengan istrinya atau cleave. Di dalam Kejadian 2 ayat 24b yang berarti melekatkan pada sesuatu agar dekat dengannya. Nah, melekatkan pada sesuatu agar dekat dengannya ini nggak selalu otomatis, tetapi butuh usaha, butuh satu komitmen.
Nah, di bagian ini bersatu dengan istrinya ini masih bisa dipisahkan. Nah, yang ketiga, frase yang ketiga itu menjadi satu daging atau weave. Di dalam Kejadian 2 ayat 24c. Artinya menyatukan dua belah pihak yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ini perlu usaha yang disengaja. Seperti memintal dua serat kapas menjadi satu benang. Menjadi satu kesatuan, satu benang. Jadi artinya nggak bisa lagi dipisahkan. Ini nggak otomatis sesaat setelah diberkati atau saat tanda tangan akte pernikahan langsung bersatu. Enggak. Nah, kata daging dalam bahasa Ibrani adalah basar. Ini mengandung dua pengertian. Yang pertama adalah terjadinya penyatuan secara fisik atau persetubuhan suami istri yang nantinya akan melahirkan satu keturunan. Maka keturunan itu atau si anak ini mengandung 23 kromosom ayah, 23 kromosom ibu. Nah, pengertian yang lain dari basar ini adalah penyatuan secara non-fisik, yaitu suami dan istri ini menyatukan diri secara emosional, secara spiritual, secara intelektual, dan secara finansial untuk membangun keluarga mereka. Nah, ketika pasangan pengantin yang diberkati di altar gereja, mereka harus mengucapkan janji akan menikah dan setia dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit. Nah, mungkin kita atau mereka pasangan yang menikah gampang mengucapkannya janji itu. Kenapa? Mereka sedang jatuh cinta. Tapi bagaimana setelah 1 tahun, 5 tahun, atau setelah menua? Bagaimana juga ketika pasangannya itu menderita sakit, membutuhkan perhatian, perawatan? Apakah masih tetap setia? Ada satu ungkapan yang mengatakan demikian. Menikahi orang yang dicintai itu mudah, tetapi mencintai orang yang telah dinikahi butuh komitmen. Nah, ayo terus belajar mencintai. Kalau kita pasangan suami istri, itu adalah satu kunci kesetiaan dalam pernikahan. Suami saya pernah bilang begini kepada saya, Cil, aku mau mencintaimu dan mau terus belajar mencintaimu. Ada satu keputusan untuk mencintai setelah kita itu menikah. Terus, bukan hanya pakai perasaan kita, tapi terus komitmen untuk belajar terus mencintai. Nah, kita mau belajar di pagi hari ini dari kehidupan Ruth. Siapa sih Ruth itu? Ruth adalah nama salah seorang perempuan yang disebutkan dalam silsilah Tuhan Yesus di Matius pasal 1. Nah, dalam masyarakat Israel ini berlaku konsep patrilineal, yaitu garis keturunan dari pihak laki-laki. Nah, di masyarakat patrilineal di kalangan Yahudi, nama perempuan itu enggak disebutin dalam silsilah keluarga. Kalau kita lihat dalam silsilah Tuhan Yesus di Injil Matius pasal pertama, di situ nama-namanya adalah pria saja. Tapi benarkah demikian? Enggak ternyata. Kalau kita amati ternyata ada 5 wanita turut disebutkan. 4 orang ada namanya, 1 orangnya nama suaminya. Tamar, Rahab, Ruth, nah, dan Maria ibu Yesus. Nah, sedangkan 1 orang hanya disebut nama istri Uria, padahal dia bernama Betseba. Nah, kalau tidak disebutkan dengan jelas berarti ia tidak masuk perhitungan. Nah, yang istimewanya, Ruth itu termasuk perempuan yang diperhitungkan. Apa istimewanya dari Ruth ini? Ruth ini berasal dari suku bangsa Moab, satu suku yang menjadi musuh Israel. Bahkan Musa dalam kitab Ulangan 23 ayat ke-3 melarang orang Moab ini masuk jemaat Tuhan. Nah, lalu apa istimewanya Ruth? Ruth adalah menantu perempuan dari keluarga Elimelek. Keluarga ini berasal dari Bethlehem yang hijrah ke Moab dengan alasan menghindari kelaparan. Nah, keluarga ini kemudian kehilangan seluruh prianya, baik Elimelek dan 2 anaknya yaitu Mahlon dan Kilion. Yang tinggal adalah Naomi, jandanya Elimelek, Orpa, jandanya Mahlon, dan Ruth, janda dari Kilion. Nah, karena tidak memiliki kerabat
di tanah Moab, sementara para pria dari keluarga itu sudah tiada. Naomi memutuskan untuk pulang kembali ke tanah Israel ketika ia mendengar bahwa kelaparan di sana sudah berlalu. Nah, dalam perjalanan, Naomi itu mempersilahkan kedua menantunya untuk kembali ke rumah ibunya agar mereka bisa menikah lagi, menikmati masa depan di tengah-tengah bangsanya. Namun keduanya ternyata menolak dan memilih ikut Naomi untuk pulang ke tanah Israel. Nah, di perjalanan, Naomi kemudian berhasil membujuk Orpa untuk nggak usah ikut dia ke Israel. Tapi kali ini Orpa setuju pulang ke bangsanya, ke Moab. Sedangkan Rut itu tetap nekat mengikuti Naomi. Kenapa Rut itu nekat mengikuti Naomi? Apa yang kita bisa pelajari tentang rahasia dalam menjaga kesetiaan dalam keluarga dengan dari kehidupan Rut? Yang pertama, milikilah iman dan pengharapan pada Tuhan. Untuk setia pada Tuhan dan keluarga, maka kita harus memiliki iman. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena iman, kita diselamatkan. Karena iman, Kristus tinggal di dalam hati kita. Karena iman, kita dapat berdiri teguh. Dan karena iman, maka kita dapat menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Pengharapan kita juga kepada Tuhan akan mendatangkan satu sukacita. Karena tanpa pengharapan, kita nggak mungkin punya daya tahan yang penuh kesabaran. Bagaimana dengan Rut? Dalam Rut 1 ayat 16 dikatakan, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Rut memiliki iman kepada Tuhan. Rut itu percaya kepada Tuhan. Ia begitu yakin bahwa ia tidak salah langkah dalam memutuskan untuk mengikut Allahnya Naomi. Maka ia katakan, Allahnya Naomi adalah Allahnya Rut. Rut juga menaruhkan pengharapan pada Tuhan. Ketika Rut mengikuti Naomi, sebenarnya secara kasat mata gak ada harapan. Kan Naomi itu bukan orang kaya, janda lagi. Tetapi Rut ini memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan. Rut tahu dan mengerti bahwa Allahnya Naomi itu adalah Allah yang benar, Allah yang layak dia percayai. Rut bisa melihat Allah yang hidup di dalam kehidupan Naomi, sehingga ia memutuskan untuk ikut Naomi. Jadi memiliki iman dan pengharapan pada Tuhan adalah alasan utama untuk kita setia dalam pernikahan kita. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Dengan kita menyadari bahwa pernikahan itu adalah prakarsa Tuhan dan ada di dalamnya berkat Tuhan, maka akan membuat kita tuh nggak memandang sepele dalam kehidupan pernikahan kita. Orang yang punya iman dan pengharapan kepada Tuhan berarti ia akan respect pada firman Tuhan dan pengaturan Tuhan di dalam hidupnya. Orang yang setia adalah orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan dia percaya kepada Tuhan dan dia yakin bahwa Tuhan akan bertindak. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 37 ayat ke-5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Di dalam aspek pernikahan, bila ada badai dan gelombang melanda kehidupan pernikahan, orang yang mengasihi Tuhan ini akan mencari Tuhan dan dia akan menyerahkan persoalannya kepada Tuhan. Mazmur 91 ayat ke-14 dikatakan demikian. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Orang yang hatinya melekat pada Tuhan akan menjadikan Tuhan itu adalah segalanya bagi dirinya. Nah, bila ada di antara saudara yang mengalami problem dan dalam rumah tangganya, ayo datang pada Tuhan untuk mendapatkan hikmahnya, menemukan jalan keluar. Bila perlu, datanglah pada Bapak Trisno selaku gembala saudara atau kepada konselor yang berkompeten untuk mendapatkan konseling. Jangan kita menunggu problem lebih buruk baru mencari pertolongan. Yang kedua, milikilah kasih dan berkomitmen.
Kasih itu merupakan satu dasar dari segala sesuatu yang kita responi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kasih ini sangat diperlukan ketika kita mau membangun suatu hubungan yang murni, yang sehat dan langgeng. Nah, kasih ini merupakan tindakan yang membawa kita untuk belajar serupa dengan Kristus. Kita bisa mengasihi sesama ketika kita itu menerima kasih Kristus terlebih dahulu. Oleh kasih Kristuslah, maka kita akan dimampukan mengasihi sesama. Di dalam Rut 1 ayat ke-17 dikatakan demikian, di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Rut memutuskan bersama mertuanya yang sebatang kara karena ia mengasihi Naomi. Dan ia punya komitmen untuk bersamanya sampai maut memisahkan. Kesetiaan Rut untuk selalu menyertai Naomi mertuanya merupakan kesetiaan yang langka. Ketika Rut bersama Naomi sebenarnya dia tidak mengalami hal yang baik dan indah. Karena mertuanya ini bukan orang yang kaya, yang ada cuma penderitaan dan kesusahan. Ia harus bekerja mengumpulkan jelai untuk makanan bagi dirinya dan Naomi. Namun Rut ini nggak melihat bahwa itu adalah satu penderitaan. Karena fokusnya bukan pada dirinya sendiri, tapi fokusnya pada Tuhan. Orang yang setia dalam keluarga adalah orang yang punya komitmen. Kesetiaan itu teruji dengan kesulitan dan teruji dengan berjalannya waktu. Melalui Rut, kita belajar bahwa orang yang setia dalam keluarga adalah orang yang tetap berdiri teguh, tidak terpengaruh situasi dan perasaan hatinya, baik itu dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan. Keadaan susah bukan menjadi alasan untuk kita meninggalkan keluarga yang kita kasih. Justru dalam situasi yang buruk mengajarkan kita untuk memiliki hati yang setia. Bagaimana saudara dan saya? Masih ingatkah saudara, khususnya yang telah menikah, janji pernikahan saudara? Pernikahan adalah perjanjian kesetiaan yang mengikat seumur hidup. Covenant. Bukan sekedar kontrak. Ini adalah satu ikatan perjanjian seumur hidup di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat sebagai saksinya. Seperti yang tertulis di dalam Maleakhi 2 ayat 14 sampai 16. Yang isinya adalah pernikahan itu tanpa perceraian. Pernikahan itu tanpa kekerasan dan pernikahan itu tanpa pengkhianatan. Nah, hubungan pernikahan yang dibangun atas dasar perjanjian untuk bersedia mengasihi tanpa syarat dalam keadaan apapun. Jadi artinya mengasihi, aku tetap mengasihi walaupun pasanganku seperti apa. Itu yang dimaui Tuhan. Nah, yang ketiga adalah tunduk dengan benar. Orang yang setia adalah orang yang memiliki ketaatan atau penundukan diri dengan benar. Nah, yang dimaksud tunduk di sini adalah tunduk dengan pengertian yang benar, dengan kerelaan dan dengan sukacita. Hupotasso. Nah, tunduk ini berarti menghargai dan menghormati kepemimpinan otoritas di atas kita. Misalnya, istri tunduk sama suami. Anak tunduk sama orang tuanya. Nah, orang yang mengasihi pasti bisa memiliki sikap tunduk dengan benar. Tetapi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang tunduk belum tentu loh dia mengasihi. Kenapa bisa demikian? Karena tunduk dengan terpaksa, misalnya takut kalau nggak disayang, takut kalau nggak dikasih uang belanja. Nah, bagaimana dengan Rut? Kita belajar ya dari pengalamannya Rut. Rut 3 ayat ke-5 dikatakan demikian. Lalu kata Rut kepadanya, maksudnya pada Naomi, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Loh, luar biasa. Rut ini taat kepada Naomi, ibu mertuanya, untuk melakukan apa yang dikatakannya. Ini termasuk hal yang langka. Karena biasanya menantu perempuan itu nggak akur dengan mertua perempuan. Ya, tapi saya percaya bahwa di sini tidak ada yang demikian ya.
Bagaimana mengenai tunduk otoritas bagi anggota keluarga? Di dalam 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. Demikian jugalah kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Di ayat keempat, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. 1 Petrus 3 ayat kelima dikatakan, sebab demikianlah cara perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Jadi seorang istri harus tunduk pada suaminya. Nah, bagaimana seorang istri itu bisa tunduk? Ketika ia menaruhkan pengharapannya kepada Tuhan. Ini berarti kehendaknya di bawah kehendak Tuhan. Selain itu dia juga harus memiliki kecantikan dalam. Apa itu kecantikan dalam? Roh yang lemah lembut, ya ini hati yang bersedia dibentuk Tuhan untuk berubah. Tentunya ini tidak mempertahankan apa yang menjadi haknya. Kemudian dia harus punya roh tentram. Nah, roh tentram ini apa? Percaya kepada Tuhan. Dia nggak khawatir, nggak panikan saat menghadapi tekanan. Nah, apa yang menjadi bagian suami? Bagian dari suami adalah hidup secara bijaksana, menghormati istri sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Untuk apa? Supaya doa si suami ini tidak terhalang. Nah, di ayat 7 dikatakan, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Nah, apakah kesetiaan dalam keluarga itu berlaku untuk anak-anak? Ya, di Efesus 6 ayat pertama sampai ketiga demikian bunyinya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Jadi, kesetiaan dalam keluarga dapat dilihat dari seberapa engkau taat kepada orang tua dan menghormati mereka. Hormat kepada orang tua akan mendatangkan satu kebahagiaan dan panjang umur bagi pelakunya. Nah, apa upah kesetiaan Rut? Rut 4 ayat ketiga. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirilah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Kesetiaan akan menghasilkan berkat. Pada akhirnya Rut dinikahi Boas, pemilik ladang dan namanya termasuk dalam silsilah Tuhan Yesus. Pernikahan mereka melahirkan Obed. Obed ini adalah kakek dari Raja Daud dan itu adalah nenek moyangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak saudara untuk tetap setia kepada Tuhan, juga setia dalam keluarga sampai Tuhan menjemput kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah benih firman Tuhan yang sudah ditaburkan mengubah paradigma dan mengerjakan pembaharuan budi dalam hati kami tentang kesetiaan di dalam keluarga kami masing-masing. Roh Kudus mampukan kami untuk tetap setia dalam keluarga kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menerima semuanya dengan ucapan syukur. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.